Pada kali ini, kita akan membahas satu saham dari sektor konsumer non-siklikal yaitu PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka, dengan kode saham GUT. Sejarahnya, perusahaan ini memulai di Pati, Jawa Tengah, pada tahun 1958 saat Darmo Putro mendirikan PT Tudung untuk memproduksi tepung tapioka. Pada tahun 1990, mulai memproduksi kacang mede dengan merek Garuda. Pada tanggal 24 Agustus tahun 1994, perusahaan ini didirikan dengan nama PT Garuda Food Putra Putri Jaya untuk memproduksi berbagai macam kacang bersalut. Pada tahun 1998, perusahaan ini mulai memproduksi biskuit dengan mengoperasikan pabrik di Gresik, Jawa Timur. Serta di tahun yang sama mengakuisisi PT Triusaha Mitra Raharja yang memproduksi minuman dalam kemasan. Perusahaan ini kemudian meluncurkan Oki Drink. Pada tahun 2012, perusahaan ini mulai memproduksi minuman yang mengandung susu dengan mengoperasikan pabrik di Sumedang dan bergabung dengan PT Garuda Food Beverage Jaya serta meluncurkan Choco Matcha Drink, Gary Extrude Cereal, dan Pilus Rasa Keju. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2018, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan akhirnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2020, perusahaan ini menyelesaikan pembelian terhadap 55% saham PT Mulia Boga Raya Terbuka yang memproduksi keju dengan merek Top Cheese dan Pro Cheese. PT Garuda Food merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produsen makanan dan minuman di Indonesia. Perusahaan ini telah memproduksi banyak merek produk terkenal. PT Garuda Food merupakan perusahaan besar dengan 5 pabrik yang berlokasi di sejumlah daerah di Indonesia. Di antaranya di Pati, Sumedang, Gresik dan Cikarang. Info dan faktanya, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka meresmikan PLTS atap di pabrik Garuda Food, di kawasan industri Sumedang 810 kW peak. Melalui instalasi PLTS atap ini, Garuda Food telah melakukan upaya dekarbonisasi emisi hingga 1000 ton karbon dioksida setiap tahunnya, atau setara dengan penanaman 114.000 pohon dalam 1 tahun. GUT menyatakan kebijakan larangan ekspor gandum yang diterapkan India dan memicu kenaikan harga komoditas tersebut di pasar global tidak berdampak ke perusahaan. Garuda Food sejauh ini tidak mengimpor gandum dari India. Perusahaan telah menyiapkan stok dan kontrak jangka panjang pengadaan gandum untuk mengantisipasi gangguan pasokan dan fluktuasi harga sejak ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina. Emiten konsumer PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka bersiap mengakuisisi 75% saham produsen minuman Oki Jelly Drink dan Mountea PT Suntory Garuda Beverage dari Great Wall Capital. Transaksi ini akan membuat perseroan menguasai mayoritas saham SGB, dari sebelumnya yang hanya minoritas. Garuda Food menggelar lokakarya kreatif daur ulang limbah dan memperkenalkan konsep biokonversi Magot kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik dan non-organik. Kegiatan yang ditujukan untuk mendukung program pemerintah yakni Zero Waste Zero Emission tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Karang Taruna Desa Sukobubuk Pati dan lebih dari 20 bank sampah di Pati, Jawa Tengah. Berikut struktur perusahaan Garuda Food. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan GUT adalah bergerak dalam bidang perindustrian, perdagangan dan pertanian. Saat ini, kegiatan utama Garuda Food adalah bergerak di bidang manufaktur dan perdagangan makanan dan minuman, antara lain, biskuit, roti dan makanan ringan seperti kacang atom, kacang asin, kacang sukro, kacang garing serta makanan dari bahan dasar kedelai dan kacang-kacangan lainnya. Berikut produk-produk yang dimiliki Garuda Food yaitu Garuda
Merek Garuda merupakan merek produk Garuda Food untuk kacang kulit, kacang bersalut, pilus, dan makanan ringan yang terbuat dari kentang dan jagung. Geri. Merek Geri merupakan merek Garuda Food yang diluncurkan pada tahun 1997 untuk produk biskuit bersalut dan konfeksioneri. Chocolatos. Merek Chocolatos, pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, yang merupakan inovasi Garuda Food untuk menghadirkan wafer stick yang lebih besar dan isi krim coklat yang lebih padat. Clevo. Merek Clevo pertama kali diluncurkan pada tahun 2009 untuk minuman susu UHT berukuran 115 ml untuk anak-anak dengan berbagai macam varian rasa. Pro Cheese. Keju Pro Cheese menjadikan setiap makanan menjadi lebih spesial dan nikmat. Hingga saat ini telah menghasilkan beragam varian produk keju cheddar olahan. PT Sinar Niaga Sejahtera merupakan salah satu perusahaan distributor FMCG berskala nasional terdepan di Indonesia. Berdiri sejak tahun 1994, SNS telah memiliki pengalaman lebih dari 29 tahun di bidang distribusi. Hingga kini SNS telah memiliki lebih dari 125 depo dan menjangkau lebih dari 160 sub-distributor serta agen yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, SNS juga memiliki lebih dari 280.000 pelanggan yang terdiri dari grosir, toko modern, toko retail dan institusi. Berikut penghargaan yang diraih Good. Untuk ketiga kalinya, Garuda Food meraih penghargaan Hari Excellence Award 2023 kali ini pada kategori Learning, Development and Knowledge Management dengan predikat Very Good. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang dinilai berhasil dalam mengembangkan karyawannya, meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya, hingga akhirnya mendorong kesuksesan baik individu maupun perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka Unit Sumedang dan Unit Gresik berhasil menerima penghargaan SNI Award 2021 per 2022. Garuda Food melalui dua pabriknya yakni Unit Sumedang, Jawa Barat dan Unit Gresik, Jawa Timur aktif berpartisipasi dalam ajang SNI Award. Adapun untuk Unit Sumedang, Jawa Barat berhasil meraih kategori Gold, dan untuk Unit Gresik, Jawa Timur, meraih kategori Silver. Garuda Food meraih 4 penghargaan Platinum Indonesia Best Brand Award 2022 melalui 2 brand unggulannya yaitu Garuda dan Chocolatos yang diberikan oleh majalah SWA dan lembaga riset Mars. Penghargaan ini merupakan apresiasi terhadap merek-merek terbaik di tanah air yang menjadi tolak ukur kinerja di Indonesia. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka melalui tim CFT yang diwakili oleh CFT CROLL dari Bu Gresik, juara pertama CFT pada GAIN 2022, berhasil meraih peringkat Excellent yang merupakan peringkat tertinggi di ajang konvensi internasional untuk mutu dan produktivitas 2022. Berikut komposisi pemegang saham Good. HSBC CMB Hormel Food 30,17%. PT Tudung Putra Putri Jaya 18,54%. Kusumo Dewi Ningrum 7,57%. Pangayoman Sunyoto 7,29%. Sudamek Agung 7,16%. Rahaju Dewi Ningrum 5,4%. Untung Raharjo 4,12%. Eka Susanto 1,54%. Hartono Atmaja 1,27%. PT Dharma Agung Wijaya 0,9%. Hardianto Atmaja 0,85%. Suharto Sunyoto 0,47%. Paulus Tejo Sutikno 0,03%. Franciscus Sugiarto 0,03%. Yohanes Setiadharma 0,02%. Susaniwati 0,0%. Masyarakat non-warkat 14,56%. Masyarakat warkat 0,03%. Saham Treasury 0,0%. Emiten berkode saham Good ini berdiri pada tanggal 24 Agustus tahun 1994, dengan bisnis usaha industri makanan dan minuman.
Perusahaan mencatatkan namanya di bursa pada tanggal 10 Oktober tahun 2018, dengan harga Rp1.285 per lembar. Dan jumlah saham yang beredar sebanyak 35 juta lembar. Berdasarkan kinerjanya, emiten konsumer PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka membukukan laba bersih sebesar Rp580,41 miliar pada 2023, tumbuh 36,5% secara tahunan. Mengutip laporan keuangan perusahaan per akhir Desember tahun 2023, GoodFood menorehkan penjualan bersih pada tahun lalu sebesar Rp10,54 triliun atau naik tipis 0,31% year on year. Perinciannya, penjualan segmen makanan dalam kemasan tercatat sebesar Rp9,4 triliun alias meningkat 0,85% year on year. Di sisi lain, performa penjualan di segmen minuman mengalami penurunan sebesar 4,03% secara tahunan menjadi Rp1,13 triliun. Alhasil, setelah diakumulasikan dengan berbagai penghasilan dan beban lainnya, GoodFood meraih laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp580,41 miliar, naik 36,50% year on year. Laba per saham juga ikut terkerek dari Rp11,64 ke Rp15,78. Sepanjang 2023, GoodFood membukukan total aset senilai Rp7,42 triliun atau meningkat 1,37% year on year. Adapun liabilitas perseroan menurun 11,51% secara tahunan menjadi Rp3,51 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp3,90 triliun atau tumbuh 16,64% secara tahunan. Berikut historis dividen GoodFood, terlihat perusahaan cukup rutin membagikan dalam 5 tahun terakhir dengan yield rata-rata sebesar 3%, dihitung dari perbandingan harga saham di tahun yang sama. Berikut potensi Garuda Food di masa depan. Pertama, Garuda Food terus berkomitmen untuk konsisten meluncurkan produk-produk baru di pasar baik pada tahun ini maupun pada tahun-tahun mendatang. Dalam 9 bulan 2023, Garuda Food telah merilis beberapa item produk dengan varian baru di kategori snack, biskuit, dan confectionery atau makanan berkalori tinggi. Kedua, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka sejak 2018 melakukan strategi open collaboration dengan berbagai marketplace business to business, setelah melihat ada potensi pergeseran perilaku masyarakat ke arah digital. Jaminan ketersediaan pasokan hingga kemitraan distribusi yang didukung oleh kekuatan jalur distribusi Garuda Food yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ketiga, melalui salah satu anak usahanya PT Sinar Niaga Sejahtera berencana untuk melakukan ekspansi ke bisnis obat tradisional atau jamu. GoodFood akan menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa untuk meminta restu rencana ini. SNS berencana menambah kegiatan usaha ke aktivitas perdagangan besar obat tradisional untuk manusia. Studi kelayakan pun dilakukan untuk menilai apakah rencana ini memiliki dampak positif bagi keberlangsungan SNS ke depan. Sekian pembahasan kali ini dari PT Garuda Food Putra Putri Jaya Terbuka. Semoga bisa memberikan referensi kepada Anda untuk lebih cermat dalam memilih perusahaan sebagai investasi.